Waalaikumsalam. Ini langsung aja lagi Bapak Ibu biar nggak terlalu lama ya. Oke, kaidah penulisan soal masih di pilihan ganda yang berikutnya, yaitu dalam konstruksinya. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kadang ditemukan soal misalnya di bawah ini yang bukan termasuk organ peredaran darah pada manusia, kecuali, itu kan double, di depan sudah ada kata bukan, di belakangnya ada kata kecuali, itu tidak boleh. Jadi kalau misal mau bukan ya bukan saja, kalau misal mau kecuali ya kecuali saja. Jadi salah satu. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama, dalam artian jangan misal yang opsi A itu hanya satu kata, yang opsi B juga satu kata, yang opsi C itu bisa sampai 5 kata. Jadi paling tidak jumlah katanya itu tidak jauh berbeda, agar anak seperti tadi homogen dan logis. Kalau misalnya jumlah katanya ada yang terlalu panjang dan ada yang terlalu sedikit, itu pasti akan terlalu merujuk ke jawaban yang sebenarnya. Jadi paling tidak jumlah katanya agak sama, meskipun tidak harus sama persis. Kemudian kaidah penulisan soal yang berikutnya yaitu bahasa. Biasanya ditemukan soal pilihan ganda itu ada semua pilihan jawaban benar atau semua pilihan jawaban di atas salah, itu juga dihindari. Alangkah lebih baiknya langsung ke kalimat yang homogen tadi, hampir sama dengan jawaban aslinya. Jangan menggunakan misalnya pilihan A dan B salah, pilihan B dan C benar, itu tidak boleh, dihindari ya, alangkah lebih baiknya. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka harus diurutkan, boleh dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil. Contohnya biasanya dalam mata pelajaran matematika, misalnya pilihannya ada 10, 11, 12, 13 di pilihan jawabannya, maka susunlah seperti itu, atau dibalik 13, 12, 11 dan 10. Jangan sampai diacak menjadi 10, 13, 12, kemudian ada 11, harus diurutkan, boleh dari yang besar ataupun yang kecil. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya ketika anak tidak melihat ilustrasi, sebut saja ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Ketika anak tidak melihat ilustrasi, peserta didik tidak dapat mengerjakan soal tersebut. Jika peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat ilustrasi, itu artinya ilustrasi tidak berfungsi, alias menjadi sia-sia ilustrasinya. Maka hati-hati, nanti bisa dicek dengan cara ketika ilustrasinya ditutup, apakah bisa menjawab soal. Kalau ketika ilustrasinya ditutup soalnya masih bisa dijawab, berarti soal tersebut belum memanfaatkan ilustrasi dengan baik. Tapi ketika ilustrasi ditutup dan soal tidak bisa dikerjakan, artinya soal sudah menggunakan ilustrasi dengan baik. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi tidak boleh ada keterkaitan dengan soal sebelumnya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dimengerti. Karena kita tingkatnya masih tingkat SD, diusahakan ya kalimatnya jangan terlalu ilmiah. Karena saya menemukan sendiri anak-anak zaman sekarang saja banyak masih ditemukan beberapa yang tidak memahami kalimat-kalimat yang sebenarnya itu mudah. Kadang tanya, Bu, fungsi itu apa? Ya, Bu, identifikasi itu apa? Bu, deskripsi itu yang gimana? Itu kadang masih saya temukan seperti itu. Jadi apalagi jika kalimat-kalimat ilmiah ya, kadang anak-anak masih masih merasa kebingungan. Jadi paling tidak gunakan bahasa yang biasa anak-anak kita gunakan. Jangan terlalu ilmiah gitu.
jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ya kalau bahasa Jawa paling tidak masih Jawa. Kalau dulu tuh dianjurkannya agak merujuk ke bahasa Jawa Banjarnegara, karena kan beberapa tahun belakangan baik dari bahan ajar sampai ke soal itu kan bahasanya masih bahasa wetan deh, dan itu anak memang merasa kesulitan. Jadi untuk sekarang terutama yang bahasa Jawa diusahakan agak merujuk ke bahasa Banjar, bahasa Jawa yang Banjar. Tapi kalau untuk selain bahasa daerah, maka tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidahnya. Pilihan jawaban, jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya. Selain pilihan ganda, biasanya soal yang kita susun itu mengacu kepada jenis soal yang ada di AKM ataupun AMBK. Tadi ada pilihan ganda, kemudian selanjutnya ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu sebenarnya hampir sama dengan pilihan ganda, hanya saja jawabannya lebih dari satu. Kalau kelas 1 sampai 3 pilihan ganda kompleks berarti memilih berapa? 2 dari 3. Kalau kelas 4, 5, dan 6 memilih berapa jawaban dari berapa? 3 dari 5. Kemudian menjodohkan. Kalau di soal AMBK kemarin menjodohkan antara lajur kiri dengan lajur kanan itu jumlahnya berbeda, ya enggak? Ya badan. Misal di lajur kiri itu 3, di lajur kanannya ada 4. Itu kalau di AMBK kemarin atau yang sekarang sedang dikerjakan sama peserta didik ya. Tapi kalau dalam soal asas diusahakan antara lajur kiri dan lajur kanan itu jumlahnya sama. Kalau kelas 1, 2, 3 berarti